Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nadiara Kusuma Dewi, kelas DL 5B dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya Betty Purnamasari. Saya di sini akan mewawancarai tentang permasalahan anak tentang mood belajar. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi mood Caca saat belajar? Caca itu karena usianya juga masih 4 tahun, jadi untuk belajar itu moodnya itu tergantung sama dia capek enggak sih, kondisi badannya. Kalau dia sudah pulang sekolah capek, dia enggak mood. Kalau sudah capek, dia maunya, aku itu maunya bobo, tidur. Pokoknya enggak ada yang hubungannya dengan belajar. Jadi kondisinya tergantung anaknya. Ketika udah pulang sekolah, apalagi kalau pulangnya full day, dia udah capek, nggak mau untuk ditekan. Ayo belajar dulu. Ini kita, kamu ada tugas loh dari bunda. Nggak bisa. Kalau udah capek, tapi alhamdulillah dengan bundanya juga nggak nuntut tugasnya harus selesai, itu enggak. Terus selanjutnya, bagaimana cara orang tua mengatasi kesulitan anak dalam mengatur mood agar anak tetap fokus saat belajar? Ketika Caca mengatur waktu tidurnya aja. Ketika sudah di sekolah, kita pulang sekolah tadi, kamu sekolah ngapain sih? Capek enggak? Kalau sekarang saat ini kan pulang sekolah harus tidur dulu. Nanti setelah tidur kan ada kegiatan misalnya, itu baru mau dia karena sudah ada energinya. Tapi kalau pulang sekolah langsung belajar atau pulang sekolah nggak tidur, kurang waktu tidurnya, nanti udah rewel, nggak mood mau belajar, nggak mood gitu. Yang soal ketiga, adakah lingkungan atau kebiasaan tertentu yang membantu anak untuk mengatur mood belajarnya? Ada. Dan anak sekarang apalagi udah mengenal gadget ya. Caca itu kalau dipancing sedikit, dek kamu nanti harus mau belajar, tapi mau boleh main HP. Maksudnya main HP dalam kategori boleh main, kan ada beberapa game edukasi. Nah itu saya install, nanti kamu boleh pegang HP asalkan, nah itu baru gitu, asalkan kamu harus belajar dulu. Ini dari bunda ada tugas misalnya menebalkan huruf, nah itu harus diselesaikan dulu. Nanti oh ya mah aku mau, nah itu baru ada gregetnya atau moodnya kalau udah gitu. Yang nomor 4, sejauh mana faktor emosional seperti kecemasan atau kebosanan mempengaruhi kemampuan anak untuk fokus belajar? Sangat penting ya. Ketika anak sudah bosan, apalagi di usia PAUD, KB, TK, anak ini sudah nggak mau ditekan, ayo coba belajar sedikit lagi, ayo ini tinggal dikit lagi, nggak bisa dipaksa. Jadi tingkat saya itu lebih ke cemas. Kalau kondisinya kurang fit, kurang tidur, udah pasti belajarnya juga tidak mood. Soal nomor 5, bagaimana cara orang tua merespon ketika anak menunjukkan rasa malas atau tidak tertarik saat belajar? Apakah ada strategi tertentu untuk meningkatkan mood belajar? Saya lebih mengajak Caca itu, ayo tidur dulu, kamu itu udah capek. Kalau saya juga ikut tidur harusnya, jadi biar anak ini nggak ikut kegiatan apa yang saya lakukan. Saya berusaha mendampingi. Ketika pulang sekolah, saya berusaha, ayo tidur dulu, nanti kamu biar nggak capek. Nanti kalau sudah bangun tidur, sudah mandi, sudah fresh, itu mudah, mau diatur, mau diajak belajar sambil bermain. Ini anaknya udah, karena sudah ada tenaga, dia nggak merasa capek lagi, dia kondisinya sudah lebih baik.
Yang selanjutnya nomor 6. Menurut orang tua, faktor apa saja yang mempengaruhi suasana hati atau mood anak dalam belajar? Apakah ada situasi atau kebiasaan tertentu yang membuat anak lebih mudah, lebih fokus untuk belajar? Situasi ya, situasinya, situasi dan kondisi. Sejauh ini Caca itu lebih ke medianya. Moodnya bisa naik, moodnya bisa, tapi kan kondisi tubuhnya. Kalau kondisi tubuhnya sudah oke, pasti Caca ini diajak ke dengan media yang menarik, pasti ayo mau nyoba, apalagi hal-hal yang baru, pasti mau. Cuma kalau dia sudah sudah pernah atau sudah dia merasa bosan atau dari dalam dirinya ini kayak gitu terus pelajarannya, misalnya aku bosan. Itu ndak mood. Jadi ketika belajar dia juga kayak ogah-ogahan, males gitu. Yang nomor 7. Bagaimana cara orang tua mengetahui jika anaknya merasa kurang semangat atau tidak mood dalam belajar? Ketika anak dihadapi, "Dek, kamu ada tugas, mau belajar nggak?" Dari raut wajahnya dia sudah nggak ceria, dia sudah kelihatan ngantuk, capek, itu ya udah nggak usah dilanjutin. Soalnya kalau dilanjutin pun juga percuma, karena dari kondisi terutama wajahnya itu dari lihat, oh anak ini masih capek, butuh tidur. Karena anak usia segitu beda dengan orang tua, bisa mengatur dirinya. Kalau masih TK emang harus diarahkan, saatnya tidur ya tidur, saatnya belajar ya belajar. Yang selanjutnya nomor 8. Apakah orang tua pernah merasakan kesulitan untuk menyeimbangkan waktu belajar dengan waktu bermain anak? Bagaimana cara orang tua mengatur keduanya? Sulit, Mbak. Saya sendiri juga bekerja. Caca sekolahnya juga pulangnya juga siang. Ketika seperti ini atau kegiatan saya di luar. Nomor 8. Apakah orang tua pernah merasakan kesulitan untuk menyeimbangkan waktu belajar dengan waktu bermain anak? Bagaimana cara orang tua mengatur keduanya? Sulit, Mbak. Saya sendiri juga bekerja. Caca sekolahnya juga pulangnya juga siang. Ketika seperti ini atau kegiatan saya di luar, contohnya saya ini beberapa hari kegiatan di luar. Maksudnya di luar itu tugas luar dan nggak pulang. Nah ini anak ini susah terpantau. Satu, beda asuhan dengan mama dengan bapaknya itu berbeda. Kalau dengan mamanya dia cenderung agak takut mungkin ya, dia lebih nurut. Tapi kalau dengan bapaknya mungkin lebih leluasa atau dia lebih bebas. Jadi dalam sehari nggak belajar gitu ya bebas. Jadi ketika saya sendiri karena pekerja juga, jadi kadang-kadang ya emang susah menyinkronkan waktu anak. Ketika anak belajar, saya banyak tugasnya, jadi saya juga harus mengkondisikan jadwal saya dengan moodnya si Caca ini. Jadi belajar itu nggak harus kok setiap, kalau untuk Caca, saya pengasuhan Caca, nggak harus jam ini, menyesuaikan kondisinya Caca. Hari ini nggak belajar nggak apa-apa. Kita belajar nggak harus dengan buku dengan papan. Kita belajar dengan jari. Kita belajar dengan mengingat atau menceritakan pengalamannya. Tadi ngapain di sekolah? Itu sudah termasuk belajar. Karena belajarnya anak TK ya seperti itu, sambil melakukan, sambil bermain. Gitu. Yang selanjutnya nomor 9. Sejauh mana orang tua melibatkan anak dalam memilih kegiatan belajar yang mereka sukai? Apakah ini membantu anak lebih antusias? Iya, penting banget ini. Caca itu atau usia segitu, saya juga pahamnya karena belajar dari anak juga. Ketika belajar dipaksa, "Dek, kamu belajarnya ini loh, kamu ini belajarnya menulis ini dari bunda." Nggak mau, tapi karena kalau dia belajarnya sambil melakukan, misalnya menghitung benda-benda konkret atau gambar, nggak cuma monoton dari buku, pasti dia lebih tertarik. Jadi harus ada atau medianya yang menarik. Iya, kalau hanya kita tuntut, "Dek, kamu menulis, kamu membaca," ini
moodnya ini sudah nggak enak dulu. Jadi harus dari awalnya itu kita harus bisa membangkitkan dulu. Jadi anak-anaknya biar oh ya aku mau termotivasi. Yang selanjutnya nomor 10, bagaimana cara orang tua jika anak tetap tidak mau mengkondisikan mood belajar meskipun sudah mencoba beberapa cara untuk membangkitkan semangatnya? Dicoba sudah nggak mau, solusinya kalau saya sendiri itu ya udah deh nggak usah belajar dulu, kita bermain aja. Tapi ya dengan bermain ini kita juga bisa belajar kok. Ya nggak harus yang tadi saya bilang, nggak harus dengan buku, dengan papan, dengan ya udah kita rebahan aja sambil tiduran aja. Nanti kita hitung jari kamu sama jari mama ini jumlahnya berapa. Ini sudah belajar kan? Ya jadi nggak harus belajar itu duduk harus tegap gitu, nggak. Belajar bisa dengan santai, kondisinya bisa dengan ketika kalau anak segitu ya udah yuk bubuk aja yuk ya gitu. Jadi nggak anak juga nggak terlalu terbebani kata dengan belajar. Selanjutnya yang nomor 11, apa yang menjadi penyebab utama anak tidak semangat atau tidak mood untuk belajar? Bosan, nggak semangat untuk tidak belajar, bosan. Jadi usia segitu kan di sekolahnya saya lihat itu juga medianya sangat variatif, benda-benda atau alat pembelajarannya juga sangat variatif. Kalau saya ulang-ulang atau saya gunakan terus-menerus, dia akan bosan. Munculnya atau timbulnya bosan ini mengakibatkan jadi dia nggak mau belajar. Dia sudah pernah itu juga merasa kayak diulang-ulang, itu juga karena bosan itu. Yang terakhir nomor 12, apa yang menjadi tantangan orang tua dalam menjaga semangat dan mood belajar anak? Tantangan orang tua menjaga mood belajarnya. Kembali lagi ke kondisi tubuh atau fisiknya. Kalau dia happy, kondisinya bagus, ketika dia nggak punya beban, itu belajarnya lebih mudah. Tetapi ketika dia sudah kondisinya nggak mau, cemberut, apalagi kalau dia misalnya nih, Ma aku mau minta ini tapi dibeliin ya. Nah kita motivasi aja dengan kata-kata yang memotivasi, ya besok dibeliin, tapi kamu harus belajar, harus pinter ini gitu. Jadi ada kata-kata atau enggak, dia punya harapan kalau aku bisa ini pasti nanti dibeliin mama. Jadi nanti anaknya punya usaha, jadi terbangkitlah moodnya. Kalau kondisi suasana hatinya happy, dia juga mudah dikendalikan, nggak cemberut, nggak marah, nggak nangis. Itu anak kan lebih belajarnya juga lebih fokus. Tapi kalau udah kondisinya cemberut, marah, dia nggak happy, itu ya belajarnya nggak bisa fokus, nggak mau, ngambek, nggak mood itu. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.